Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Sekarang hari Sabtu jam 8 pagi. Seperti yang sudah gue mention di instastory gue pengen bikin video komparasi tentang dua helm ini. Jadi ini adalah dua helm yang ada di dua rentang yang cukup ekstrim. Sebelah sini kita ada Zeus 811. Helm yang menurut gue enak, worth it banget. Ini harganya sekitar 580 ribuan. Sedangkan di sebelah sini ada Arai RX7X, helm juga yang high performance banget. Yang ini harganya sekitar 7 jutaan. Jadi selisih harganya antara ini sama ini emang cukup jauh. Di sini gue bukannya pengen bikin video menjelek-jelekan yang ini atau membagus-baguskan yang ini karena harganya sangat mahal. Enggak, bukan. Gue cuma pengen ngasih tahu kalian perbedaannya apa aja sih gitu. Dan kalian sendiri bisa menentukan worth it atau enggak. Nah, coba gimana kalau kita mulai dari yang ini, Zeus Z811. Harganya gue beli sekitar 580-an ribu di Juragan Helm. Berarti dua-dua ini helmnya ada di Juragan Helm. Menurut gue untuk harga segitu, helm ini tuh worth it banget karena helmnya ringan, kalau nggak salah sekitar 1,4 kg, jadi 1400 gram, including visor. Di harga segitu kalian juga dapat dua visor. Gue pakai yang tinted. Kalian juga dapat yang clearnya. Kalau di helm harga 580 ribuan gini, apa sih sebenarnya yang kalian dapetin? Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari lisensinya atau standarisasinya. Yang ini DOT, which is dia standarisasi helm yang ada di Amerika Serikat karena DOT ini Amerika. Kemudian di sini juga ada emboss CSNI. Yang ini itu helmnya bikinan Vietnam. Kalau bisa kalian lihat modelnya sih sebenarnya cukup bagus. Ganti visornya pun juga cukup simple. Di sini tinggal diputar gitu, setelah dilepas tidak begitu susah, lumayan gampang. Kalau ditanya soal ventilasi, helm ini cuma ada 3 ventilasinya, yaitu di sini, di depan sini nih, 2 atas, sama 1 di chin, di situ doang. Jadi ventilasi kalian hanya ada di situ. Kemudian kalau dilihat di dalamnya, bahannya itu sendiri juga menurut gue sebenarnya lumayan enak. Bukan yang terhalus di pipi lo, bukan, tapi lumayan enak. Ketika gue pakai di kepala gue size M, fitnya itu enak, tidak begitu sempit ataupun sakit gitu, enggak. Gue pernah pakai ini buat commuting, sejam dari rumah naik motor tuh nggak sakit kepala gue. Cuma memang helm ini itu bukan helm terkedap yang bisa kalian dapetin. Dan kemudian ini sistem lockingnya itu bukan double D-ring, jadi ini masih sistem clicking gini. Entah kenapa gue masih penasaran kenapa sih masih pakai sistem begini. Memang sih ini memudahkan banget kalau buat dipakai harian dibandingin double D, cuman kayaknya sih lebih safety double D ya, karena kayak gini bisa failure. Kalau double D ring itu lebih gampang buat dan juga menurut gua gak gampang rusak. Menurut gua sih untuk harga 580 ribu ini worth it banget sih guys. Gue sendiri tidak menyangka helm harga 580 ribu ternyata cukup nyaman gitu loh. Menurut gua sih ini udah worth it banget ya. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan si Arai. Ini adalah Arai RX7, harganya di Juragan Helm sekitar 7 jutaan, 7,8 juta. Perbedaannya apa aja sih sama yang ini? Perbedaannya kenapa bisa sebanyak itu? Kalau dari weight, perbedaannya adalah sekitar 100 gram. Jadi ini 1,4, yang ini 1,3. Kalau secara standarisasi, ini of course sudah DOT, walaupun di sini nggak ada, tapi ini sudah Snell. Kalau kalian di situ, Snell ini adalah standarisasi helm yang independen. Kalau DOT itu Amerika, ECE itu Eropa. Kalau Snell itu independen dan mereka yang kualifikasi untuk balapan. Terus kalau kita lihat ada ventilasinya, yang ini tadi hanya ada 3, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini sama 8 di sini. Jadi ini ventilasinya banyak banget. Ventilasinya banyak banget. Dari sini 3, di atas 3 itu ada. Kemudian di sini di eyebrow mereka nyebutnya di alis ini juga ada. Kemudian di sini ini 2 setelan. Ini juga ventilasi untuk muka kalian. Jadi memang helm ini tuh lebih adem dibandingkan ini karena ventilasinya lebih banyak. Tapi visornya sendiri ini memang berbeda banget sih dengan yang ini. Kalau yang ini itu udah ada pin locknya. Jadi pin lock ini ada semacam kayak barang tambahan lagi yang lo tambahin di sini biar dia nggak fogging. Kemudian kalau bisa kalian lihat sebelah sini, ini ada locking mechanism ya. Jadi setelah kalian plug, ini yang ngunci nih.
untuk melepas kuncinya kalian mesti neken ini. Nah, baru deh kelepas kuncinya. Fitur di luarnya lagi yang lainnya adalah di belakang sini. Kalau kalian lihat, itu sebenarnya ada kayak semacam spoiler yang bisa kalian buka. Ini bisa kalian adjust. Nah, ini sih fungsinya harusnya aerodinamika ya. Ketika kalian tuck in di motorsport, ini aerodinamikanya cukup membantu. Gua sendiri sih nggak pernah ngerasain ya, karena nggak pernah kencang. Kalau kalian lihat ada dua tag warna orange, kalian bisa lihat ya. Ada tag warna orange itu. Nah, gunanya apa sih? Jadi kalau misalkan kalian crash pakai helm, ya, kalian lagi naik motor, kalian crash, kalian pingsan, dan kemudian ada orang lain yang mau menyelamatkan kalian, biasanya mereka memikirkan untuk langsung membuka helmnya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan ketika kalian pingsan, crash, terus kalian dipaksa buka helmnya, itu bisa saja menambah kerusakan di tulang belakang sini ataupun yang ada di tengkorak. Karena kita nggak tahu terjadinya di dalam. Nah, jadi kalau saya pakai helm ini, itu akan sangat susah sekali kan ngelepas helmnya. Ditarik ini kan susah, ya kan? Nah, kalau helm race itu biasanya ada pull begininya, karena ini bisa ditarik, pluk, dan kemudian chin padnya ini akan terlepas. Jadi ini kita tarik. Nah, bisa ditarik begini, chin padnya ini kemudian dilepas dulu, baru kemudian dilepas helmnya dari kepala orang yang kecelakaan. Kalau kita melongok ke dalam, bahan kain yang di sini emangnya enak banget sih. Ini bahan kainnya enak banget, di VP itu enak banget. Dan juga helmnya kedap. Menurut gue kedap banget, ketika ngebut itu nggak ada suara angin di sekitaran helm. Karena kalau misalkan helm yang kurang aerodinamis, itu biasanya ketika kencang ada turbulensi di sekitar helmnya, dan itu membuat menjadi cukup berisik. Sistem lockingnya ini adalah double D. Terus kalau misalkan kalian pakai intercom kayak gue gini, di helm arenya sini itu udah disiapin lubang gitu yang kalian bisa peel off, terus speakernya dimasukin di dalam, jadi nggak neken kuping, which is keren. Padding-paddingnya ini, apalagi yang di pipi sini, itu bisa di-adjust ketebalannya, jadi bisa diatur ketebalannya. Jadi misalkan kalian beli size M nih, terus kalian merasa kok masih kecil banget ya, pipinya masih ketekan. Nah, kalian bisa lepas cheek padnya ini, padding, gue buka ininya. Nah, di sini nih kalau kalian lihat ada semacam apa foam abu-abu. Nah, ini bisa kalian lepas. Emang sengaja ini bisa dilepas untuk kemudian memberikan apa ya, ruangan di kepala kalian. Jadi kalau kalian beli size 1 SL M gitu ya, terus masih merasa kekecilan, yaitu bisa dilepas biar bisa lebih lega. Terus seperti yang gue bilang tadi, di sini juga udah ada ruangan buat si speaker Senanya. Ini udah disiapin sama arraynya, ada lubang di situ untuk masukin speaker Senanya. Jadi kalau ditanya sebenarnya perbandingan antara helm 7 juta sama 800.000, sebenarnya cukup banyak perbedaannya, karena emang harganya perbedaannya pun lumayan jauh. Dari fitur-fiturnya udah beda banget. Helm segini, ini tuh Zeus-nya udah bagus gitu. Mungkin emang ini nggak ada slot buat Bluetooth intercom di dalam sini ya, nggak disediain. Tapi di sini tuh ruangannya cukup lega di sini. Jadi di dalam sini bagian kuping itu lega. Ketika kalian tempelin speaker buat Bluetooth, itu masih nyaman sebenarnya, gitu. Tidak terlalu menekan. Bahkan bel bulit gue aja kalau dipasangin Sena, intercom itu masih lebih nekan dibandingkan Zeus ini. Dan juga ini juga padding-paddingnya bisa dilepas. Kalau kalian mau nyuci itu bisa. Dan overall menurut gue desainnya itu juga keren. Ketika gue bandingin gini sama kakak gue yang cewek yang nggak tahu motor, ada yang bilang kalau ini lebih mahal daripada yang ini, gitu. Jadi ya menurut gue untuk harga 590.000 ini worth it banget sih. Tapi memang gue tidak menyarankan kalau misalkan mau dipakai buat balapan kalau di sirkuit, karena lack of safety feature kayak yang di arraynya. Nah, kalau array sendiri yang 7 juta ya of course dia harus datang dengan banyak fitur, karena ekspektasinya kan sudah tinggi kan, harganya mahal, dan dia emang banyak sekali fitur-fiturnya gitu. Jadi emang perbedaannya cukup signifikan. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah menurut kalian perbedaan helm atau harga helm yang terlalu mahal tuh kadang-kadang juga nggak masuk akal atau gimana? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Jujur gue baru dua ini doang helm yang literally helm sport. Kalian tahu kan helm-helm gue tuh selalu helm-helm vintage semua gayanya. Kalau dibandingin sama bel bullet gue, ya emang ini cukup nyaman sih. Lebih nyaman jauh dibandingin bel bulletnya. Bel bullet itu all about style, kalau itu emang it's all about performance. Jadi emang nyaman, nggak berisik, dan ya emang enak sih helmnya kayak gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video perbandingan antara dua helm ini. Menurut kalian gimana? Let me know what you think. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
And I'll see you guys on the next video. Bye bye.